di Masjid Al-Mustaqim. Alhamdulillah, izin perkenalkan, nama saya Akbar. Saya dari Lembaga Amil Zakat Nasional Sahabat Yatim Indonesia Cabang Yogyakarta. Kami merupakan lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tentunya melalui program salah satunya pemberdayaan yatim duafa. Kemudian ada beberapa 25 cabang di seluruh Indonesia. Kami pada pagi hari ini alhamdulillah melalui program Safari Dakwah Peduli Palestina. Tentunya ini menjadi bagian ikhtiar kami. Kami ingin ikut membersamai saudara-saudara kita di Palestina. Baik itu kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan iman kita, kekuatan kita untuk tetap terus sampai kapanpun, sampai Palestina mereka, kita tetap terus membela mereka, menyuarakan mereka. Maka dari itu, alhamdulillah, ini merupakan program dari Sahabat Yatim Roadshow dakwah bersama dari Palestina. Tentunya yang hari ini akan dibersamai oleh Syekh Ahmed Alimadi. Beliau merupakan dai asal Gaza, sudah menetap tinggal di Indonesia cukup lama tentunya, dan sekarang Qadarullah sedang menempuh S3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillah bisa bersama kami pada pagi hari ini dan kajian-kajian yang akan datang di masing-masing di wilayah DIY. Saya mengucapkan terima kasih dan hormat pada Ketua Takmir Masjid Al-Mustaqim Bapak Gunarto dan pengurus jajarannya. Kemudian yang terhormat pula pada jamaah Bapak Ibu yang alhamdulillah hari ini hadir. Kita bareng-bareng untuk bermajelis ilmu. Kita bareng-bareng simak apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap Palestina. Artinya kita bersamai mereka sampai mereka merdeka, sampai Palestina merdeka, sampai tanah Masjid Aqsa terbebas dari Zionis laknatullah alaihi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk mempersingkat waktu, acara pada pagi hari ini nanti akan diisi materi oleh Syekh Ahmed Alimadi dan diterjemahkan oleh Mutajim Ustadz Zulkifli. Kemudian setelah itu nanti mungkin ada sesi tanya jawab dan dilanjutkan nanti ada pemutaran video aktivitas kita selama penyaluran di Gaza dan sebagainya tentunya. Dan nanti ada sesi lelang amal donasi. Itu saja dari saya. Kurang lebih maaf. Pada Syekh Ahmed Alimadi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, wa la ilaha
الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حياكم الله وإياكم أحبة الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا عند الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur kita masing-masing, dan alhamdulillah kita masih bisa memasuki pagi ini dengan keadaan iman Islam, dengan berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah senantiasa memberikan pencerahan untuk umat ini, dan semoga langkah kita dari rumah kita masing-masing menjadi saksi kita di akhirat kelak, sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. قبل البدء نشكر إدارة المسجد على هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعهم خيرا وأن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناتهم. آمين يا رب العالمين. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus takmir, kepada jemaah sekalian atas yang telah bisa menerima kami untuk bersama-sama menjalankan safari dakwah, belajar bersama dalam suatu majelis ilmu yang insyaallah kita sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqul fil Qur'an al-'azim في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بداية البشرية بطاعته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Jemaah hadirin salat subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, jika engkau menaati perintah-perintah maka engkau kalian akan akan diberikan hidayah. Dan hidayah terbesar kita selama hidup dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan sesuatu kecuali itu keluar dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu atau karena ingin hal-hal duniawi lainnya. وقد جاء في بعض الآثار إن الله سبحانه وتعالى قال والله لو أتوني من كل طريق ما قبلت منهم حتى يأتوني من طريقي. فلن يقبل أي عمل نقوم به إلا بشرطين كما اتفق على ذلك أهل العلم. قالوا أن العمل الصالح حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون له شرطين. قالوا الشرط الأول هو الإخلاص، أن يكون خالصا لوجه ربنا سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا والشرط الثاني هو الاتباع، أن يكون هذا العمل نقتدي به برسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عملا حتى ولو كان صاحبه صادقا مخلصا إذا لم يكن اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان مهمان لقبول العمل، أن يكون خالصا وأن يكون مقتديا صاحبه برسولنا صلى الله عليه وسلم. Jemaah hadirin rahimakumullah,
dalam beramal ada dua syarat yang bisa diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan sungguh tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas merupakan syarat diterimanya amal yang pertama. Syarat yang kedua adalah iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menteladani sunnah-sunnah beliau. Artinya segala amal perbuatan itu harus didasari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika amal itu mungkin dipandang baik, dipandang dilakukan oleh teman-teman dekat kita, namun itu tidak didasari oleh sunnah Rasul, maka bisa jadi amalan itu tidak mendapatkan atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. فهذان شرطان العمل أحبة الكرام. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، المسلم يقتدي في كل شيء. كل شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به المرء. ومن هذه السنن بل ومن هذه الأشياء العظيمة التي يقتدي المسلم بها برسولنا صلى الله عليه وسلم وهو فطنته وذكاؤه صلى الله عليه وسلم. فنحن كما نقتدي بسمته ولباسه وسننه صلى الله عليه وسلم، كذلك نقتدي بعقله وذكائه. وكان علماؤنا يقولون: نحن بحاجة إلى عقل محمد صلى الله عليه وسلم كحاجتنا إلى سمته صلى الله عليه وسلم. Di antara sekian banyak teladan atau sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, selain bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau bermuamalah sesama manusia, bagaimana beliau mulai dari mungkin cara berpakaian, cara bertegur sapa antar teman, yang tidak kalah penting adalah kita juga harus meneladani kecerdasan. Karena salah satu sifat Nabi adalah az-zakat atau fadhana, yaitu kecerdasan beliau untuk menyelesaikan segala persoalan umat. Maka ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan, kita harus cerdas menyikapinya, harus bijak. Dan itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang patut kita teladani juga. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لم يجعلهم كلهم في جانب واحد من جوانب الشريعة، فقسمهم، فجعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم في السياسة، وجعل عثمان رضي الله تعالى عنه في الاقتصاد، وجعل علي وخالد رضي الله تعالى عنهما في الفنون، وجعل مصعب بن عمير وحاطب رضي الله عنهما سفراء وجوه حسنة وألسنة فصيحة، وجعلهم في سفراء له صلى الله عليه وسلم. فكان يقسم أصحابه صلى الله عليه وسلم معرفته بهم، لأن بهذا تكون الدول. لم يجعلهم كلهم كأبي هريرة رضي الله عنه في العلم فقط، فقسمهم. وهذا من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من موافقة شرعنا لأن تقوم به الحياة، وليس دين رهبانية في المساجد فقط، بل هو دين حركة وحياة. Jemaah rahimakumullah, salah satu teladan atau cara Nabi bagaimana bersosial yaitu membagi tugas para sahabatnya. Ada yang memang ditugaskan untuk perkara politik, yaitu diserahkan oleh kepada sahabat Umar bin Khattab. Ada yang dipasrahi mengurus tentang perekonomian umat, yaitu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ada juga para sahabat yang memang ditugaskan khusus untuk mengkaji ilmu, menulis kitab-kitab dan ilmu-ilmu, yaitu Abi Hurairah. Ada juga yang ditugaskan untuk sebagai safirud daulah, yaitu dubes untuk berdakwah
menjalankan kerjasama dengan negara lain seperti salah satunya adalah Amr bin As dan banyak sahabat-sahabat lainnya. Memang mereka ditentukan berdasarkan kapabilitas. Jadi Islam itu tidak hanya di masjid, tidak hanya ada di kajian-kajian tempat ibadah, tapi bagaimana membangun pergerakan-pergerakan mulai politik, sosial, budaya, sehingga kita juga kuat sebagai negara, sebagai umat di seluruh aspek kehidupan manusia. فإذا أردنا أحبة الكرام طريق النجاة إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة فالسير خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الحل وهو النجاة. وإذا أردنا النجاح في المعاملات الدنيوية فالسير خلفه كذلك هو النجاة والحل. إذا النهارده أحبتي الكرام أننا نحن الآن نصارع مسألة القدوات. الناس كثير من الناس الآن متخبط في القدوات، والنبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة يساو خلفها، فلا قدوة يقتدي بها المسلم خير له من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جوانب الحياة، إن كان في الجوانب الزوجية والأسرية، إذا كان بجوانب الصحبة، إذا كان بالمعاملات مع الناس، إذا كان بالتعامل مع المسلمين أو غير المسلمين، إذا كان بالتعامل مع الجيران، إذا كان بالتعامل مع المشاكل الاجتماعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء له. فإذا أردنا لأنفسنا ولمجتمعاتنا خيرا فإنما نبدأ أول خطوة في حياتنا وهي بالاقتداء خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Jemaah hadirin rahimakumullah, untuk bisa kita hidup dalam kedamaian, kesuksesan, kita sebagaimana dijelaskan adalah menteladani Nabi dalam segala aspek. Mungkin akhir-akhir ini atau dalam kehidupan sekarang kita kebingungan mencari qudwah, mencari siapa sosok teladan, mencari-cari ulama mana, ulama A, ulama B, kok beda pendapat. Maka jalan alternatifnya adalah tetap kembali ke Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau, melalui sirah-sirah nabawi beliau, karena beliau sudah mencontohkan sedemikian rupa mulai dari hal terkecil, dari urusan keluarga, bagaimana hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, juga hubungan bertetangga, bagaimana etika adabnya, dan jauh lebih besar nanti adalah bagaimana kita menjadi bangsa dan negara serta para pemeluk agama yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير زوج لزوجاته. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت عائشة رضي الله عنها كان يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام كأنه لا يعرفنا. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها كان يخيط ثوبه ويقصف نعله ويملأ الجزام. هذه مواصفات نبيكم صلى الله عليه وسلم. كيف يكون في بيته؟ يكون في خدمة أهله، يعني أي شيء يحتاجه البيت، يحتاج ثوبه يعني نظافة أو تخييط أو شيء، هو يفعله بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويأتي بالماء لأهله، مع أن عنده خدم وعنده نساء صلى الله عليه وسلم، ولكن يقوم بنفسه. هل نفوسنا نحن خاصة مثلا عندما يكون الإنسان له قيمة في المجتمع، في الدكتور أو كذا، أو يعني له قيمة، هل يمكن أن يكون هكذا في بيته؟ يكون لين سهل مع أولاده ومع زوجته؟ هل هكذا حقا نكون في بيوتنا؟ ما أننا نكون يعني بطابع رسمي؟ إذا كان نبينا الأعظم الذي يأتيه الوحي من السماء وأسرى الله به إلى السماوات العلى هكذا في بيته، فكيف نحن في بيوتنا؟
كيف معاملاتنا، كيف كلامنا مع زوجاتنا، مع أولادنا، كيف التواضع، مستوى التواضع في قلوبنا. Salah satu contoh kecil teladan Rasulullah SAW di lingkungan keluarga adalah beliau merupakan sebagai sosok kepala keluarga yang paling baik, jadi beliau meskipun punya beberapa istri, punya pembantu juga, namun dalam hal kecil, misalnya mengambil air dari sumur, beliau menimba sendiri, karena beliau merasa pimpinan keluarga, artinya beliau harus mencukupi kebutuhan keluarga beliau. Mulai dari anak istri, ketika misal bajunya ada yang robek, dia jahit sendiri. Ketika misalnya air habis atau kayu bakar habis, dia cari sendiri. Padahal posisi beliau adalah sebagai nabi, sebagai pimpinan nomor 1 umat ini. Namun mari kita introspeksi diri, apakah kita yang mungkin di rumah ketika ada segala sesuatu dengan mudah kita menyuruh istri kita atau anak kita, atau bahkan mungkin sekarang ada ojek online dan lain GoFood dan lain semacamnya, sudah kita melayani keluarga kita layaknya Nabi yang itu merupakan orang spesial mendapatkan wahyu, tapi masih mau untuk melayani keluarganya. Itu merupakan salah satu bentuk teladan Nabi yang patut kita mulai dari hal-hal kecil di rumah kita masing-masing. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم آية عظيمة في الرحمة. طفل صغير مات عصفوره، أبو عمير مات عصفوره، لم تمت أمه، لم يمت أباه، بل مات عصفوره، والنبي صلى الله عليه وسلم يواسي هذا الطفل. لماذا يواسيه؟ في عصفور. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني ماذا فعل عصفور؟ ويواسيه النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكه بعصفور مات له. وكذلك كانت رحمته حتى ليس فقط للناس، بل كانت حتى للدواب. عندما رأى دابة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها: لا تحملها أكثر مما تطيق. وعندما أخذ الصحابة أولاد عصفور، أبناء عصفور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من فجع هذه لولدها؟ من أخذ أبناء هذا العصفور؟ من أخذ أولاده؟ هذه الرحمة أحبة الكرام نحن محتاجون لها في هذا الزمان الذي كثر فيه المادية والرسمية، وأصبح الناس يتعاملون بنوع من الرسميات. نحن محتاجون لهذه الرحمة، أن نعود أنفسنا وقلوبنا الرقة أمام هذه المشاهد، خاصة وأن مشاهد البؤس والأحزان في أمة الإسلام عظيمة. يجب أن تتعلم قلوبنا هذه الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah hadirin rahimakumullah, sisi lain dari teladan Nabi adalah sifat rahmat beliau, sifat kasih sayang beliau kepada seluruh makhluknya. Salah satu contoh dari dijelaskan oleh Syekh adalah ketika ada salah seorang sahabat Abu Umair yang burung kesayangannya meninggal. Lantas sampai di hadapan Nabi, dia menghibur Abu Umair karena ditinggal oleh burung kesayangannya. Kalau kita mungkin sekarang hewan kesayangan, mungkin hewan ternak, bisa ayam, jago atau burung yang mahal, sehat terus meninggal, bersedih. Nabi istilahnya ngelayak, padahal bukan orang tapi burungnya, kita ngelayak, menghibur dia. Juga Nabi juga sempat menegur para sahabat yang mengasih beban terhadap keledai atau hewan yang untuk angkutan itu karena terlalu banyak diberikan beban. Begitu sayangnya Nabi kepada hewan dan makhluk lain, itu menandakan bagaimana beliau sangat
memiliki sifat rahmat yang tidak bermaka tidak salah jika Nabi Al-Salalinas rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat kasih sayang untuk seluruh alam, bukan hanya untuk manusia. Dan itu yang mungkin akhir-akhir ini kita perlu teladani, perlu tingkatkan sifat rahmat ini agar kita tidak mudah dipecah belah, mudah dimakan oleh ujaran-ujaran kebencian sehingga kita sering menyalahkan saudara kita, sering bertengkar hanya karena hal-hal sepele. Maka sifat rahmat ini yang diajarkan oleh Nabi bukan sifat kekerasan, bukan sifat yang arogan, tapi bagaimana kita bisa menyebarkan rahmat ini kepada seluruh alam. Jangankan kepada hewan, lebih-lebih kita sesama manusia saja atau sesama muslim saja, marilah kita saling menjaga sifat rahmat ini sehingga bisa terbentuk masyarakat yang harmonis. وقد كان صلى الله عليه وسلم عظيم الأخلاق الحسنة فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض بل كان يرفع أهل الأخلاق الحسنة وقال صلى الله عليه وسلم إن المرء ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني ليس فقط هو صاحب أخلاق حسنة بل كان رفع قيمة وقدر من يقتدي بهذه الصفة. قال إن المرء ليبلغ بحسن خلقه ماذا؟ درجة الصائم القائم. تخيل فقط الإنسان لأن أخلاقه حسنة يأتي يوم القيامة وهو بنفس المستوى مع الرجل الذي كان يصوم النهار يقوم الليل. عندما وقف العلماء عند هذا الحديث قالوا طب لماذا حسن الخلق يصل في العبد إلى هذا المستوى؟ فقالوا بصفة واحدة، ما هي؟ أنه يأتي يوم القيامة ليس له خصوم ومعاملته جيدة مع الجميع، ليس له خصم، لا يأتي جاره يقول يا رب هذا ظلمني أو فعل كذا أو أساء لي، لا يأتي طلابه يقولون له يوم القيامة يخاصمون عند الله، لا تأتي زوجته تخاصمه، لا يأتي أحد يخاصمه. قال العلماء هذه العلة، ليس له خصوم يوم القيامة، لا أحد يخاصمه يوم القيامة عند الله، تأتي حسناته سالمة كاملة. Salah satu aspek penting juga bahwasanya Rasulullah SAW karimul akhlak, jadi akhlak yang paling paripurna di antara manusia. Selain tadi yang sudah dijelaskan, beliau sempat bersabda tentang yang kurang lebih artinya orang yang punya akhlak baik, punya budi pekerti baik, besok nanti di hari kiamat akan derajatnya akan sama seperti orang yang sepanjang tahun berpuasa di siang harinya dan malamnya qiyamul lail sepanjang malam. Bayangkan, kita cukup punya hati baik, cukup punya kasih sayang yang baik, tapi derajat kita bisa menyamai orang yang siang harinya puasa full, malamnya full ibadah. Lalu ditanya oleh salah sahabat, kok bisa? Maka beberapa ulama beliau menjawab, kenapa orang yang hatinya baik senang sama orang bisa menyamai orang yang sepanjang tahun beribadah full, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail? Karena satu alasannya, karena dia tidak pernah punya musuh di dunia. Tidak ada nanti tetangga atau teman yang komplain kepada Allah, ya Allah ini pernah mendolimiku. Tidak ada. Artinya karena dia tidak pernah punya musuh, tidak ada sedikit pun pahala yang berkurang darinya. Maka ini penting, selain kita beribadah kepada Allah, sholat, zakat, sedekah, infak, kita juga harus memperbaiki hubungan kita kepada tetangga, lebih-lebih kepada anggota keluarga kita, kepada bapak ibu kita yang masih hidup, mungkin kepada anak-anak kita, kepada istri, suami kita. Karena itu bisa jadi bekal yang paling berharga besok daripada sholat kita, daripada infak kita keluarkan. Karena bagaimana kita
tidak mempunyai musuh. Jangan sekali-kali kita berselisih dengan orang. Kalaupun berselisih, segera minta maaf. Kita lebih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta maaf duluan, meskipun menurut hati kita atau menurut kita orang lain yang salah, tapi kita harus meminta maaf dulu. Seperti itu yang dijelaskan. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم وشريف، وأفضل ما نتحدث به أصلا هو الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا الزمن قلنا في البداية الذي تشعر فيه القدوات من أبنائنا من يقتدي بالتيك توك والإنترنت والمشاهير والمغنيين. وما أحوجنا أن نرجع إلى القدوة العظمى التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، والتي قالها لنا وفتحنا بها المحاضرة: وإن تطيعوه تهتدوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال الاتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. الكلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفيه الساعات ولا الأيام، بل العلماء يذكرون في كل صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كامل، بل مجلدات. فلذلك نأخذ شيئا قليلا مما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. هذا وبارك الله فيكم، ولا نريد أن نطيل عليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai pesan penutup dari Syekh Ahmed tadi, beliau menyampaikan bahwasanya pesan penting terutama kita yang hidup di akhir zaman ini adalah bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga anak dan keluarga kita untuk tidak terpengaruh pada hal-hal negatif di luar sana yang sekarang kita mungkin seluruh kita tidak bisa lepas dari yang namanya HP atau Android, yang di dalamnya anak-anak kita, bahkan kita sendiri mungkin sering menonton mulai dari video, musik dan lain semacamnya dari misalnya YouTube, TikTok, Instagram, dan menjadikannya sebagai standar hidup. Padahal kita sudah punya standar hidup sendiri, yaitu Sunnah dan Al-Quran. Maka marilah kita saling mengingatkan, karena kita juga berada di tantangan zaman kita yang semakin sulit. Tetap kita uswah Rasulullah tidak akan tergerus oleh zaman, tidak akan pernah pudar selama umatnya mau mempelajarinya, mau mempelajarinya. Maka marilah kita kembali ke Al-Quran dan hadis, dan dengan cara majlis-majlis ilmu dan menerapkannya apa yang sudah kita latih minimal di lingkungan keluarga kita. Jangan mudah men-share berita-berita yang belum jelas kepastiannya, jangan mudah terpengaruh pada ujaran-ujaran kebencian, memecah belah umat dan lain semacamnya. Maka semoga kita yang hadir pada majelis ini sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon agar senantiasa bisa mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW tanpa menyelisihi atau menyalahkan orang lain yang juga ingin mempelajari Nabi dengan caranya sendiri. Terima kasih. Barakallahu fikum, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Syekh Ahmed tadi menjelaskan tentang meneladani sifat Rasulullah tentunya. Bahwa mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Tadi sebelumnya belum disinggung terkait soal Palestina. Mungkin izin saya Ahmed mungkin menyampaikan bahwasanya kepada umat Muslim di Indonesia khususnya untuk memberikan semangat bahwasanya kita di sini membersamai mereka di Gaza, Palestina tentunya. Apa harapannya masyarakat Gaza untuk kaum muslimin khususnya di seluruh dunia gitu. Mungkin sedikit seperti itu.
طيب، واقع فلسطين الآن كما تعرفون أن الحرب توقفت قبل أسبوع تقريبا، ومع أنها توقفت إلا أن اليهود هم اليهود يغدرون في كل مرة، ولكن حسبنا قول ربنا كلما طيب، الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال ربنا سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. حسبنا قول ربنا سبحانه وتعالى، ولكن اليهود أحب كثيرا أهل غزة. توقفت الحرب منذ أسبوع، ولكن البارحة قتلوا أكثر من 10 أشخاص، 7 منهم أطفال و3 منهم نساء ورجل هو رب البيت. أما بالنسبة لواقع الحرب فالحرب انتهت، ولكن بقيت المأساة، بقي آثار هذه الحرب. Sedikit informasi tentang info Gaza terkait, jadi langsung dari beliau karena masih banyak keluarga di sana dan masih hubungan via WA atau telepon. Memang secara resmi atau yang dikabarkan media itu perang sudah berakhir, perang secara skala besar menggunakan pesawat dan semacam sudah selesai beberapa minggu yang lalu. Namun yang namanya Yahudi tetap Yahudi, tetap memusuhi orang Islam, dan semalam menurut beliau mereka orang-orang Zionis Yahudi Israel itu telah membunuh 10 warga Gaza. Jadi dibunuh oleh tentara Zionis Yahudi, termasuk di dalamnya adalah anak kecil dan laki-laki, bahkan ada perempuan juga. Jadi yang namanya memang Zionis Yahudi tetap akan memusuhi orang-orang Palestina sampai nanti kiamat. Jadi meskipun perang sudah berhenti, dikabarkan oleh media ada kegiatan senjata solusi 2 negara, tapi tetap mereka orang-orang Israel tetap melakukan kekejaman, penyiksaan dan perampasan tanah yang sampai saat ini belum berakhir. ونعم الحرب انتهت، ولكن بقيت مأساة هذه الحرب. قرابة 100,000 شهيد، وأكثر من 50,000 يتيم، منهم من فقد أباه، ومنهم من فقد والديه، ومنهم من فقد كل أسرته. Meskipun perang ini berakhir, tapi dia tetap meninggalkan kesedihan yang panjang karena sudah begitu banyak apa yang dirusak oleh Israel. Dia melahirkan ribuan syahid, ribuan anak-anak yatim, ada yang meninggal bapaknya, ada yang meninggal kedua orang tuanya, bahkan seluruh keluarganya meninggal, hanya sisa seorang diri yang tidak tahu mau tinggal di mana. Rumah-rumah mereka dihancurkan, sarana fasilitas kesehatan masjid-masjid dihancurkan. Oke, perang sudah berakhir, tapi apa tindakan mereka? Apakah mereka bertanggung jawab membangunkan kembali? Tidak ada. Tidak ada. وكذلك هدمت كل معالم الحياة، لم تبقى جامعة ولا مدرسة ولا مسجد ولا معهد، كل هذا تم هدمه، حتى لا تكاد تسمع الأذان في غزة من كثرة قصف المساجد. أكثر من 90% من مساجد غزة هدمت. منطقتنا التي نعيش فيها ممتلئة بالمساجد الآن، ولا مسجد في هذه المنطقة، ولا مسجد واحد. كل هذه المساجد هدمت بالكامل. Setelah perang yang begitu banyak, awalnya di daerah Syahmed ini banyak masjid, mungkin di Kampung Mula banyak masjid, tapi sekarang tidak ada masjid satupun yang tegak berdiri. Bahkan untuk suara azan pun tidak terdengar karena memang masjid-masjid sudah dirobohkan semua, kecuali hanya diselesaikan yang di Yerusalem itu Masjidil Aqsa yang kita kenal itu
karena mereka juga menganggapnya sebagai tempat suci mereka, sehingga mereka letakkan. Cuma memang misi di kedepannya akan menghancurkan masjid itu untuk membangun kembali kuil Solomon. Menurut kepercayaan mereka untuk nanti menunggu Mesias mereka, yaitu Dajjal Anatullah alaih. Maka ya itulah yang terjadi di Palestina sekarang. كذلك يا أحبة الكرام مدن كاملة هدمت كاملة. عندما نقول مدينة لا نقول مدينة يعني قرية، ولكن نقول مدينة مثل جاكرتا، يعني ممتلئة بالناس، ممتلئة بالبيوت مثل بيت حنون وخان يونس ورفح والشجاعية والزيتون، هذه وبيت لاهية وبيت حنون وجباليا، هذه مدن كاملة ممتلئة بالناس، ممتلئة بالبيوت، هدمت بشكل كامل. Israel itu menghancurkan seluruh kota-kota yang memang padat penduduk. Layaknya Jogja ini, yang dihancurkan bukan Kulon Progo, bukan Gunung Kidul yang sawah, tapi memang penduduk yang padat penduduk diratakan dengan tanah. Itulah yang kekejian Israel, karena memang sudah tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata bagaimana harus menggambarkan kekejaman Israel kepada warga Palestina. Mereka memutus fasilitas publik termasuk rumah sakit, masjid, madrasah, kampus, semuanya dihancurkan tanpa terkecuali. آخر إحصائية أن إسرائيل لعنة الله عليهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهزيمتهم يا رب العالمين. في سنتي الحرب هذه الحرب ألقت إسرائيل على غزة 200,000 كيلو متفجرات، 200,000، وهذا يعادل 13 قنبلة نووية من التي نزلت على هيروشيما وناجازاكي. تخيل أن 13,000 قنبلة نووية تنزل على مدينة صغيرة مثل مدينة غزة. ماذا ستبقي؟ ستبقي شجر أم حجر أم إنسان؟ لا تبقي شيء. Selama perang 2 tahun terakhir, Israel sudah membombardir tanah Gaza sebanyak ratusan kilometer, dan itu berkali-kali lipat lebih luas, lebih banyak daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika ke Hiroshima dan Nagasaki. Jauh lebih. Apa yang tersisa? Tidak ada, pohon pun tidak ada, hanya puing-puing dari bangunan yang runtuh di situ. Jadi sebegitu dahsyatnya, dan dunia seakan-akan tidak ada respon apa-apa, yang mungkin hanya mengecam Israel, memberikan boikot dan lain semacamnya. Jadi orang-orang Gaza Palestina tidak mengharapkan kepada manusia yang mengasih bantuan agar diterima, cuma pegangan mereka adalah kalimatullah. Jadi janji Allah dalam Al-Quran bahwa memang mereka akan ditugaskan menjaga tanah Palestina ini sampai akhir hayat. Itu adalah yang menjadi pegangan mereka. Mereka tetap semangat hidup dalam kemelaratan, dalam yang memang sudah tidak masuk akal untuk hidup ketika beberapa hari tanpa makanan, tanpa air. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكم قتل اليهود من ولي في غزة، وكم قتلوا من صالح في غزة، وكم قتلوا من حافظ القرآن، وكم هدموا من مسجد، وكم قتلوا من عالم، وكم قتلوا من أولياء وصالحين وعلماء كبار، وهدموا من مساجد. الإمام الزمخشري رحمه الله يقول: الإنسان بناء الله، لعن الله من هدمه. فلذلك نحن نؤمن يقينا كما أننا نؤمن بخروج الشمس وبمجيء النهار، نؤمن بمجيء وعد الله ونصره لعباده، وأن الله سينصر عباده.
نؤمن بهذا إيمانا قاطعا لا يخالطه شك، ولكن يجب أن نسعى وننظر هل نحن لنا بصمة في هذا النصر أم لا؟ هل نحن فعلنا شيء خلال هذه المساعدة ومن نصرة لإخواننا أم لا؟ Salah satu yang salah satu juga yang menjadi pegangan warga Palestina adalah hadis qudsi yang berbunyi man ada di waliyan faqad ada tuhul harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku para ulama, maka faqad ada tuhul harbi kata Allah. Maka aku telah mengizinkan atau menantang mereka dengan perang. Artinya, dan berapa banyak yang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dibunuh dari para ulama di Gaza. Mereka menghancurkan masjid, membunuh anak-anak kecil, para wanita, para orang-orang tua. Ini sudah merupakan pantangan jelas kepada Allah bahwa mereka mengajak perang. Maka insya Allah kalau sudah Allah yang turun tangan besok, maka Israel tidak ada apa-apanya, dan itu menjadi pegangan. Itu yang diimani. Seperti bagaimana mereka percaya bahwa matahari tetap terbit dari timur, dan bagaimana mereka berimani pergantian malam dan siang. Dan itu yang akan mereka tunggu-tunggu adalah bagaimana janji Allah itu nanti, bagaimana dia akan menolong orang-orang Gaza di Palestina dan nanti menghadap orang-orang Yahudi Israel. Dan juga mereka juga terkait tentang pembantaian itu, warga Palestina tetap teguh. Namun yang terpenting adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim sesama saudara, bagaimana doa-doa kita panjatkan untuk meneguhkan hati-hati saudara kita di Palestina, atau bagi yang mungkin ada kelebihan harta bisa menyumbang semampu atau sekuat yang kita mampu, minimal meringankan beban-beban mereka di Palestina dan memberi secercah harapan. Ternyata di luar sana masih ada yang peduli, yang jauh dari berbatas benua pulau masih banyak yang peduli dengan nasib mereka. Maka mereka sangat cinta orang-orang Indonesia, sangat cinta kepada warga kita, warga Muslim, dan kita juga sangat mencintai, mendukung kemerdekaan dan kebebasan warga Palestina sampai saat ini. Insyaallah mungkin itulah yang menjadi penguat bagi masyarakat di Gaza tentunya, bahwasanya mereka tetap teguh untuk tinggal, untuk menjaga kesucian tanah Masjid Al-Aqsa. Tentunya bahwasanya mereka adalah utusan dari Allah yang tentunya patut kita bersamai, patut kita kuatkan, baik itu dari doa kita, baik itu dari segi amalan-amalan kita, baik itu suara-suara yang kita suarakan. Tetap kita terus bersamai mereka tentunya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Madi, kita tetap bersamai sampai mereka merdeka pastinya. Baik, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, ini izin saya memutar video aktivitas yang kita lakukan, sahabat yatim kita lakukan di Gaza Palestina, tentunya dari
2023 akhir sampai sekarang kita tetap terus konsisten untuk bersama mereka. Karena generasi penerus Palestina tetap harus diperjuangkan, anak-anak di sana juga, karena banyak anak-anak juga yang mati syahid. Tidak sedikit anak-anak yang mungkin kehilangan orang tuanya. Maka dari itu menjadi contoh bahwasanya mereka walaupun di dalam kondisi apapun mereka tetap terus mengingat Al-Quran tentunya, terus menghafalkan Al-Quran. Dan itu keadaan mungkin berita yang ada di sosial media itu sedikit kebenarannya dan kenyataannya di sana bahwasanya mungkin lebih mengerikan. Setiap detik, setiap menit kondisi dibom, ditembak, bahkan dibombardir, mereka tetap terus teguh untuk berjuang mempertahankan tanah Palestina, tanah suci umat Islam tentunya. Walaupun memang gencatan senjata telah resmi, namun tetap saja Yahudi tetap Yahudi, bahwasanya mereka sering ingkar janji. Maka dari itu kita sebagai umat Muslim, saudara seiman seakidah, layaknya kita tetap terus mengingat mereka, menyuarakan mereka. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Izin, ini ada produk dari kami yang akan kita donasikan untuk kebutuhannya, untuk ini ditulis oleh Ustaz Zulkifli. Mungkin bisa diartikan Ustaz Zulkifli ini dua lukisan ini menggambarkan apa? Kalau yang biru itu bacaannya Allah nurus samawati wal ardh, yaitu Allah cahaya langit dan bumi. Sementara yang satunya yang ada pada Palestinanya itu inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan nanti akan datang kemudahan. Dan itu nanti kita cita-citakan terutama untuk memotivasi para saudara-saudara kita di Palestina yang mungkin sekarang hidup dalam kesusahan, tapi janji Allah pasti akan datang, yaitu kemudahan-kemudahan di kemudian hari. Satu lagi, ini ada peta Masjid Aqsa. Tentunya ini merupakan gambar bahwasanya Masjidil Aqsa itu bukan hanya masjid yang berwarna emas. Masjid Aqsa itu semua dari komplek ke sini. Ada beberapa bagian-bagian. Kemudian yang kubah emas itu bernama Kubatu Syahra. Itu menjadi ikon dari kompleks Masjid Aqsa sendiri. Nah, produk ini tentunya bagian donasi hari ini 1 juta rupiah bisa mengambil produk 3 ini, lukisan 2. Satu produk itu donasi untuk 1 juta rupiah.
Barangkali bagi bapak dan ibu yang hari ini mendonasikan untuk saudara kita di Palestina dengan sejumlah 1 juta rupiah, nanti untuk bisa kita berikan satu produk tersebut. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.